Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan renungan, menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Hidup di Dalam Terang. Tapi sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari, sepanjang malam. Terima kasih Engkau telah melindungi dan menyertai kami. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, Engkau sertai kami. Dan sebelum kami mendengarkan renungan, biarlah hati kami hanya bisa berfokus dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita buka kitab Yohanes 1 ayat 7. Aku akan bacakan bunyinya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sekarang coba kita bayangin, kita tuh ada di sebuah ruangan. Sebuah ruangan ini tertutup dan gelap, nggak ada penerangan, nggak ada cahaya di sana. Sebagai manusia, insting kita itu pasti kalau kita lagi dalam gelap, kita harus cari terang, karena di dalam gelap kita tuh nggak tahu di dalam tuh ada apa, karena nggak kelihatan. Dan apa yang kita lakuin kalau misalkan ruangan itu tuh penuh kegelapan? Apakah kita ngambil sapu, kita mau menyapu kegelapan itu, atau kita ambil tongkat, kita pukulin kegelapan itu? Kita bisa aja mukulin kegelapan itu seharian, cuma ya kamar itu bakal tetap gelap. Kadang kita pengen berhenti dari dosa, kita tuh melakukan ya kayak gitu. Kita cuma jangan, aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau kayak gini. Kita mengandalkan kekuatan kita untuk aku nggak mau berdosa, aku nggak mau nyontek, nggak mau berzina lagi, aku nggak mau fitnah lagi. Tapi lama-lama kita tuh semakin fokus sama dosa ini, dosa yang kita ulang-ulang setiap hari. Jangan, aku nggak mau gini, aku nggak mau gini. Ya pikiran kita akan terisi sama dosa itu terus. Terus solusinya, kalau misalkan di suatu ruangan itu gelap, ya kita nyalain lampunya. Kita cari dulu saklarnya, baru nyala. Karena kegelapan itu ya sebenarnya keadaan ketika terang itu nggak ada. Jadi kita nggak akan bisa kalau kita mukulin gelap itu seharian, setiap hari sampai selama-lamanya bakal tetap gelap. Yang perlu kita lakukan itu kita bawa terang ke ruangan yang gelap ini. Dan begitu cahaya masuk, kegelapan itu nggak perlu kita usir lagi, dia pasti bakal otomatis sudah lenyap, karena kegelapan itu nggak bisa bertahan kalau sudah ada cahaya. Dalam hidup iman, menyalakan lampu itu berarti kita ya mengalihkan fokus kita. Kita udah bukan fokus sama bagaimana caranya aku bisa berhenti kayak gini, gimana caranya aku bisa berhenti berzina, bagaimana caranya aku bisa berhenti berbohong. Kita fokus ya dekatkan diri kita sama Tuhan. Kita fokus kita ikutin seperti hukum kasih. Kita kalau misalkan kita sudah sayang sama Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin bakal mau mengecewakan hati Tuhan. Begitu juga kalau kita sudah sayang sama sesama kita seperti kita sayang diri kita sendiri, kita ya nggak mungkin mau berbohong sama orang itu. Kita nggak mungkin mau bikin orang itu sedih karena perbuatan kita. Jadi kalau berhenti dari dosa itu bukan cuma yang buruk ini kita buang, tapi yang buruk ini ya kita ganti. Kita ganti dengan ya sikap-sikap dari teladan-teladan Kristus. Jadi kita bisa mulai kayak bisa bersyukur setiap harinya, nggak mengeluh-mengeluh lagi. Dan tadi di Yohanes 1 ayat 1-7 itu ada berkata, jika kita hidup dalam terang, darah Yesus menyucikan kita gitu.
Dan urutan dari kalimat itu tuh, jika kita hidup dalam terang, baru darah Yesus menyucikan. Jadi kita itu bukannya harus merasa aku sudah cukup baik baru kita mau dekatkan diri sama Tuhan Yesus, karena ya kita nggak akan pernah bersih gitu loh. Di luar Yesus kita nggak bisa menjadi orang yang bersih. Tapi nggak apa-apa, kita datang sama Tuhan dalam keadaan kita yang kotor, yang berdebu, yang menjijikkan itu, yang penuh kegelapan ini, dan kita biarin terangnya Tuhan, cahayanya Tuhan itu yang menyinari kita, menyinari hati kita. Karena cuma dengan kekuatan Tuhan aja kita bisa berhenti dari semua dosa-dosa ini. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan, kita juga pasti harus menghindari dosa-dosanya. Misalkan kalau lagi sering nyontek, kita ya ulangan ya belajar gitu. Kalau misalkan dosanya berzina, kita kurangi. Misalkan apa sih yang membuat kita itu bisa berpotensi untuk berzina. Dan juga tadi itu ada menyebutkan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi berjuang kalau sendirian itu, apalagi di kegelapan ya, itu pasti sangat susah. Jadi kita bisa carilah teman kita, komunitas kita yang bisa bantu kita ini untuk bisa ya lepas dari dosa-dosa itu. Dan mungkin yang bisa kita renungkan itu, kita ini selama ini udah lebih banyak menghabiskan waktu untuk melihat gelap ini, atau kita udah pakai waktu-waktu ini tuh untuk mencari gimana caranya aku bisa buat terang ini, gimana caranya aku nyalain saklar lampu itu biar ruangan ini tuh terang lagi, atau kita cuma ya udah gelap. Dan untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Dan Yesus, kami mau mengaku seringkali kami mencoba menjadi lebih baik, tapi dengan kekuatan kami, dan pada akhirnya pasti kami gagal. Namun hari ini kami ingin berhenti, dan kami ingin fokus pada kekuatan-Mu. Kami gak mau fokus dengan kegagalan kami lagi. Kami ingin berlari kepadamu, dan penuhilah pikiran kami ya Tuhan dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai, dan hal-hal yang Engkau teladankan kepada kami. Biarlah hanya terang-Mu, hanya cahaya-Mu yang menyajikan kami dari dalam dan dari luar. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih, God bless you.